Garuda Pancasila, akulah panduanmu, Patria mati, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Nggak, nanti untuk belok ke kiri tunggu komando. Untuk belok kiri kita tunggu komando. Biar semua teman-teman kita kumpul dulu, baru kita belok. Pak, bilangin belok kirinya, Mas. Untuk Pak. Kalau bilangin belok kiri. Stop, oke. Stop, kita nunggu teman-teman kita yang masih di belakang. Ayo ibu semuanya, semangat, semangat. Sana. Ayo, udah kita mulai mengambil ke kiri. Ayo jalan, untuk jalan. Saudara, yang kedua, bolehkan dana pemerintah dan dikorupsi oleh para tikus-tikus ini. Cukup banyak uangnya teknologi sehingga kalah kesulitan memprogramkan menjalankan program-programnya. Karena kedua, ada rakyat yang jadi korbannya. Pasal lain, bahan langka. Demikian. Oleh karenanya pada komputer, kalau tadi pun satu ditanam di perjalanan, maka tidak cukup. Harus dirampas. Oleh karenanya, mari kita terus bisa asal undang-undang rampasan cabut segera disahkan. Adalah yang ketiga, mengingat tugas belaka KPK agar awak KPK, personil KPK perlu diperkuat agar tidak ada intervensi dari pengusaha, penguasa, pejabat, aparat, dan termasuk masyarakat umum. Saudara-saudara sekalian, yang keempat, adakan transparansi hukum. Jadi, setiap persidangan harus bisa diikuti oleh masyarakat umum, terbuka, online. Apa maksudnya? Agar masyarakat umum bisa mengetahui jelek buruknya, salah benarnya, dan siapa-siapa yang terlibat. Itu yang penting. Dan terakhir, yang kelima, adakan birokrasi politik. Saudara, adanya keadaan kita seperti ini, ada sistem pemilu yang perlu diperbaiki. Ya, terakhir, saudara, kita tetap harus bersatu dan menegakkan etika. Yang pertama, persatuan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi video sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang isi videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan Indonesia ini nggak kekurangan uang, tapi bangsa koruptor atau terlalu banyak.
Nah, tentunya kalau kita ingat lihat macam mana reaksi keluarga Jokowi, semoga betul-betul ditegakkan keadilannya. Nah, kemana ini suara DPR, katanya wakil rakyat kok diam dan aja rakyat udah kayak gini, dan manusia suara wakil rakyatnya. Nah, Perli dulu pertama di demo. Perli itu orang Jokowi, siapa lagi berani tegakkan, tangkap Jokowi, semua penegak hukum harus di demo. Nah, kita lihat bagaimana kalau kita lihat sendiri, setuju banget koruptor pemecahan bangsa, cita asetnya semua tuh negara sudah ijazah yang gak jelas dibubarkan saja ternak-ternak semuanya ini. Nah, ijazah palsu ini juga seperti korupsi, karena di modal ijazah palsu bisa jadi presiden atau wapres koruptor seenaknya. Nah, kita lihat bagaimana rakyat sudah cerdas, pemerintah jangan ditipu, kepada harusnya jujur hakim. Maka jangan main songgokan yang bersih dan jujur demi keadilan hukum ini harus berlaku. Nah, kalau ini betul di demo untuk keadilan dan kebenaran, mudah-mudahan semua selamat sehat dalam kebenarannya. Nah, proses pengadilan harus diikuti dan sepengetahuan semua rakyat Indonesia ini, rakyat harus Surya ditangkap dan dihukum karena penipuan bangsa negara Indonesia. Jokowi telah merempok kekayaan dan di tanah air dan ada Indonesia. Jokowi sudah merusak konstitusi atau undang-undangnya. Apakah mantan presiden ketujuh sebagai seorang telah melakukan perbuatan yang merupakan tindakan pidana korupsinya? Nah, tentunya Jokowi sebelumnya dipenjarakan keluarganya bersama termulu-mulu karena semua itu merusak kebenaran, kejujuran, apalagi keadilan pantas didungup ke pendidikan rendahannya SDPKI, jasa palsu lulus universitas bermula disahkan oleh rektor dan OVA bayar 29 M kata Rismo. Nah, tentunya bagaimana kalau kita lihat menurut rakyat, kalau menurut rakyat bisa kepada Prabowo segitu pasti Perli menteri titipan Jokowi sekarang juga karena masih ingin melindungi Jokowi dari kasus hukumnya. Para termulu-mulu bekerja tidak mencerminkan keadilan dan kejujurannya. Sekali lagi kepada Prabowo segera dilakukan penggantian pejabat menteri titipan Jokowi termasuk menteri agama atau yang lainnya. Nah, di demo terus saya sangat mendukung biar para prokurat diadili, jangan semuanya saja biar penegak hukum tahu. Nah, tentunya kalau kita lihat mantan, mudah-mudahan melindungi saudara dan kami memperjuangkan keadilan untuk rakyat tetap ijazahnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat ini yang terbaik pengadilannya rakyat tuh pejabat, karena rakyat bicara nggak pedulikan. Sekarang abis pejabat diacurin segenegara bakar hidupnya. Nah, tentunya kalau kita lihat ayo bangkit rakyat seluruh Indonesia demi untuk keadilan untuk rakyat, untuk dan anak bangsa. Nah, hukum hilang total, ada juga hukum rimba karena Undang-Undang 1945 Pancasila hilang dan hilangkan oleh mafia-mafia tanahnya. Walaupun penjahatnya cuma hanya 1 ekor tetapi yang melindungi 5 lebar besar, maka rakyat kesulitan untuk menangkapnya. Nah, sebelah mana yang kita jempol atau melihat, saya melihat hanya rakyat yang mampu menyelesaikan masalah korupsi, dan jika aparatnya penegak hukum tidak bisa lagi diharapkan semua sudah tersandar. Nah, hidup bermodal jujur, tenang hidupnya, tidur nyenyak dan alaka walaupun pakai walaupun hukum bukan seolah pun atau tapi memang kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kalau bukti demo ini untuk diperjuangkan rakyat negara supaya aman ini. Nah, yang dukun jangan menyerah, hidup sudah lebih parah, miskin persis, masalah hidup terkanan, masa jalani teruslah perjuangan. Benar, rakyat nggak boleh lagi, nggak bisa dibohongi, sekali kompak bersatu turun jalannya. Nah, mantap maju terus, tangkaplah kebenaran, adili kedaulatan sepenuhnya ada di tangannya. Nah, tentunya perlunya rakyat bersama bersihkan, nyamankan keadaannya. Nah, semoga para pahlawan negara anak bangsa melawan kelaliman atau dalam lindungnya, semoga sehat dalam membela rakyat Indonesia ini. Jangan keutuhan menjunjung tinggi negara Indonesia di mata internasional tumpah atau habis keluarga Jokowi. Nah,
Kita lihat bagaimana Bagus ini baru wakil rakyat mewakili untuk membangun ke rakyat Indonesia. Tangkap semua koruptor, pembohong, penipu rakyat, sita semua asetnya dan kemiskinannya. Nah, Jawa adalah barometernya Indonesia. Rakyat Pulau Jawa harus bersatu dan adili para koruptor demi persatukan Indonesia dari perpecahan akibat korupsi dan oligarki dalam sistem pemerintahan pusatnya. Nah, sudah waktunya rakyat wajib bersatu melawan kebohongan dan pembodohan korupsi berantas ikan dan besarnya berkelihara dalam wajib untuk kepada besar DPR atau terbitkan undang-undang perampasan asetnya. Nah, perjuangan rakyat dan masyarakat ini berafiliasi dengan Pancasila yang selalu dalam dasar konstitusi dalam kewajiban ditugaskan yang layak didukung oleh para pejabat tinggi negara karena mengandung efek mulia dan mata dunia dalam gerakan rakyat ini. Nah, semoga perjuangan membela keafilian dalam memberantaskan korupsi berhasil dan semua tetap semangat serta dalam lindungannya. Nah, koruptor berkelas sulit disentuh hukum karena hukum di kono hanya untuk orang miskin saja. Mahasiswa minta audit semua rekan Jokowi dan keluarga sesuai teguran, temuan atau perbaya kalau tidak bubarkan ke KPA diganti total. Seharusnya Pak Prabowo selagi sebagai pemimpin negara berpihak kepada benar dan jujur supaya negara ini aman dan tidak kacau kayak sekarang. Negara aman NKRI tetap berdiri tegak dan rakyat aman dan kesejahteraan. Nah, ayo rakyat maju menjaga negara Indonesia. Pejabat sudah tidak bisa percaya selain orang. Rakyat yang sehat dan berani membangkitkan Undang-Undang 145 ini negara. Rakyat berani membangkitkan undang-undangnya. Nah, rakyat semua maju memberantaskan kejahatannya. Nah, kalau para pejabat belum menepalkan negara ini, nggak mungkin bisa mensejahterakan rakyat mendukung mahasiswanya. Nah, perlu kita pahami bahwa segenap rakyat Indonesia ini sesungguhnya presiden itu masih tetap Jokowi dan wakil Gibran. Maka Victor Prabowo hanya sebagai pengganti fitur saja. Maka mana mungkin Prabowo berani menggeser posisi Gibran maupun Kapolrinya. Nah, dan atau Listio Sigit, maka juga Listio Sigit dipecat sejuta kali pun tidak rubah. Nah, posisinya sebagai Kapolri maka juga segala perintah atau Prabowo hanya tetapi tidak dilaksanakan. Jadi presiden hanya memberi peran sebagai saja, cuman omong-omong saja. Nah, oke teman-teman, sekian dari informasi yang saya sampaikan. Salam NKRI.